Masa meninggalnya pas meninggal, aduh, gue belum ngajar ini. Kalimat yang terucapkan, gue ngajar gimana? Gaji gue kok nggak naik ini. Terus, wah rating viewer gue cuma segini-segini doang. Terus mati. Itu kalimat terakhir. Sekarang gue mau nanya nih, ini dari perjalanan lo tadi semua tuh dari mulai ngajar basket gitu kan, sampai terus ngajar di sekolah, kemudian juga berdakwah itu juga ya mengedukasi juga gitu kan. Dari pengalaman lo suka ada rasa takut nggak sih ini bisa nggak ya gue rasa-rasa kayak gitu tuh suka muncul nggak sih? Ini dalam konsep apa dulu nih? Mengajar, dakwah atau menyampaikan dalam segala konsep aspek atau gimana? Kalau let's say kita pecah kalau gitu, dari mulai mengajar yang secara ngajar secara umum gitu ya, kemudian kayak berdakwah tadi. Kalau dari dunia pendidikan untuk ada keraguan-raguan itu nggak bisa, harus confidence di depan anak-anak, nggak bisa kita stutter gitu. Tapi deep down di dalam diri sendiri pasti ada straight fight gitu. Kalau misalnya apa ya, mungkin ada satu yang kelupaan, terus quickly recovernya tuh kalau di ngajar lebih gampang menurut saya gitu. Jadi kita bisa mengalihkan. Kalau dalam keadaan mengajar sih tantangannya yang ditakutkan itu ketika mau quick recover ada yang sesuatu yang missing, tapi masih related sama topik, itu masih oke gitu. Nah, yang saya takutkan itu ketika kita missing satu konsep dan tiba-tiba kita quick recover tapi nggak mengcover itu topik. Nah, itu yang saya takutkan karena boleh diulang nggak tadi bagian terakhir? Jadi gini. Jadi ini dalam konten mengajar ya. Kok konteks mengajar. Misalnya tadi ada nggak rasa ketakutan atau gimana tadi pertanyaannya? Keraguan atau gimana? Ketakutan gitu. Kayak bisa nggak ya gua nih kayak. Ya. Satu hal jadi guru ini kita harus bisa menguasai semua keadaan. Karena kalau menjadi guru SD ini sebenarnya lebih repot daripada mengajar SMP. Lebih menantang lah, bukan repot ya. Lebih menantang itu mengajar sekolah dasar, elementary level, daripada SMP sama SMA. Nah, tadi ketakutan yang mungkin dihadapi ketika mengajar anak SD ini, ketakutannya nanti ini aja apa istilahnya, tidak tercover konsep yang kita akan mau ajarkan. Misalnya kita kelupaan nih, ada keraguan misalnya kan, terus tiba-tiba lupa, terus quick recover gitu kan, quick recover. Tapi tidak mengcover konsep itu. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi anak kecil kan bisa baca nih dari facial expression seseorang, anak kecil lebih lugu. Sir, I think you got it wrong. Dan itu mereka langsung ngomong tanpa ada, namanya anak kecil ya. Mereka apa adanya. Tapi kalau di SMP, di SMA, mereka tuh langsung punya pengertian, wah kalau gue ngomong ini ntar guru gue malu, ini gimana ya? Jadi ada gitu. Jadi memang kalau menurut gue sih kesimpulannya ketika mengajar SD, anak SD itu keraguan dan ketakutan itu yang cuman gue takutkan itu ketika mau ada time gaps ketika kita lupa gitu, terus kita coba quick recover untuk menghubungi konsep pembelajaran. Takutnya anak salah karena how do you deal with that gitu? Selama ini sih karena gua memang sudah terlatih jadi entertainer ya. Karena guru SD itu harus entertainer. Kalau nggak entertainer boring, Anak kecil langsung ini. Jadi kita memang harus act. Jadi acting kita tuh harus masuk ke dalam kelas aja, kita harus ada acting, ya kan, masuk cara jalan. Misalnya, kalau saya sih biasanya dua versi. Jadi saya tuh biasanya ngelihat dari jendela classroom dulu, lihat dari overall ekspresi mereka, excited nggak mereka hari ini, nah gitu. Kalau mereka excited, itu kerjaan saya lebih gampang karena mereka udah expect banget. Hey, today we gonna happy with Mr. Max gitu. Jadi gampang.
Tapi kadang-kadang namanya anak kecil moodnya kan bisa beda-beda. Kadang ada yang lagi marah, ada yang lagi kesel, kita nggak tahu. Nah, ketika saya masuk, ketika di suasana mood mereka ini, saya langsung jadi entertainer langsung gitu. Jadi pas masuk ya kadang saya lebih berekspresi lah. Hola, senorita and senor, kayak pokoknya buat suasana lah gitu kan. How you doing today? Good, good, good gitu. Jadi ada inilah. Jadi anak itu jadi langsung kaget. I'm okay gitu. Jadi langsung kita serang dengan approach entertainer kita gitu. Kadang suka aneh-aneh lah gitu. Ada gestur yang aneh-aneh lah gitu. Yang penting anaknya ada reaksi dulu. Karena anak kecil tuh kan kadang kalau udah makan karet dia nggak mau ini gitu. Jadi kita benar-benar engage mereka tuh harus dari ya ekspresi. Karena saya gini, ini boleh saya jujur ya, karena saya baru belajar juga, bukan research professor lagi. Bang Ali masih ingat nggak guru PI kelas 1 SD? Namanya siapa? Orangnya gimana? Bentuk badannya gimana? Atau bagaimana? Kayaknya remang-remang ya? Iya, remang-remang. Satu. Dulu sama saya sampai sekarang guru olahraga saya bingung, mukanya blur. Karena kenapa? Dulu tidak ada relationship seperti memulai kelas, berhadapan di kelas, bagaimana menyentuh hati mereka dengan approach. Nah, bukti kita ini menjadi guru yang baik itu, you are forever there. Yeah, remember. Hey, I remember him when we play dodgeball. You remember, gitu kan? Ada memori. Dan itu kita harus acung jempol. Nih guru keren banget. Karena kenapa? Lah saya aja guru SD saya olahraga kayak gimana ya? Mukanya tuh sampai sekarang masih blur. Tapi saya masih ingat pakaiannya. Pakai trainingnya. Itu mulai SMP, SMA, gitu kan? Kayaknya tapi nggak bisa bilang 100%. Nah, gitu. Jadi approach saya seperti itu kadang-kadang suka dilawan sama kolega-kolega saya. You are too close to the kids, that's not good gitu. Jadi memang harus ada konsep disiplin juga di sana. Gue bilang, saya bisa membedakan. Makanya saya ada mood meters. Mood meters measurement saya seperti itu. Saya lihat anak-anaknya oke nggak hari ini gitu. Setelah kelas pun saya ada mood meter measurementnya juga. Kadang saya gambar di situ smiley face, flat face, sad face. Kayak muka yang lebih sedih lagi, nggak tahu gambarnya gimana. Nah itu saya tanya sama anak-anak, gimana hari ini kalian belajar sesuatu nggak dari saya? Awesome, I like it. Can we try? Nih kalimat yang membuat saya bahagia ketika pembelajaran kepada seorang anak. Ketika anak itu bukan ngasih feedback, sir, you are awesome, bukan gitu. Itu nggak feedback namanya. Feedback yang bagi saya itu yang bagus gini. Ketika selesai pembelajaran dia bilang, I'ma try that again tomorrow. Next week I will see you, Mr. Max. Kayak gitu tuh. Nah itu saya bersyukur banget tuh bisa ngedapetin momen seperti itu karena jarang loh. Dulu saya nggak pernah kelas 1 SD, kelas 2 SD pernah nggak saya ngomong begitu. Muka guru saya aja blur sampai sekarang. Saya ingat pakaiannya aja. Memori saya tuh udah. Nah, ternyata memori itu bisa long lasting ketika kita ada hubungan dengan dia. Relationship-nya tuh terkesan ketika itu. Saya punya satu anak murid yang benar-benar kalau orang lihat, man, ini nggak bisa capable ngapa-ngapain. Ini katanya anaknya, lari aja susah. Dibilang gitu. Karena memang ada disabilities lah. Saya nggak mau highlight di situ. Tapi ketika orang lihat dia itu, dia bilang, wah nggak bisa apa. Ternyata tanpa saya sadari, saya ngajar dia dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah, saya masih merinding. Dia bilang, Mr. Max, kalau Mr. Max nggak pernah mengatakan you can do this, you know, see, goosebump. Every time I remember the words, man. Every time I remember the word. If you nggak pernah bilang you can do this, but I don't know, for some reason I believe your words. Tapi dia nggak terlalu kan kadang ada seorang anak tuh sembunyi, mengekspresikan, ada yang sembunyi, ada yang oh ya gitu kan, ada yang benar-benar eksplosif gitu kan. Kalau dia tipe orang yang diam, ternyata dari kelas 1 sampai kelas 6 saya ngajar, itu dia sembunyiin terus dan dia yakin nih perkataan saya itu.
Padahal saya bilang cuman simple. Semua orang cuma bilang you can do it kok. Sekarang aja kita bilang you can do it lah. Tapi long last you can do it itu beda loh. Energinya kerasa sampai Energinya. dalam apa enggak? Sehingga waktu kelas 6 dia langsung ngasih feedback sama saya. Kelas 6 tuh dia mau tamat kan, udah selesai mau SMP. Yo sir, if you never ever, say it coming from your lips, say you can do it, I will, apa katanya itu ya? I don't even worth apa gitu. Ada perkataan yang melemahkan dia waktu itu. Saya nggak akan coba, tapi karena itu ada perkataan yang bilang yang benar-benar Mr. Max bilang yakin bisa, saya bisa sampai hari ini ternyata bisa. Dan dia ketika itu achievementnya paling tinggi daripada yang lain-lain, maaf, yang tidak yang keterbatasan. Jadi kita tuh ada battery test lah. Battery test tuh physical overall fitness, tes abdominal, flexibility test, lower strength test. Jadi semuanya dites. Dan dia shockly lah, apa kayak gimana ya? Gue pun juga kadang kok bisa gitu. Dan dia itu di atas, ya ada yang beberapa karena keterbatasan badannya memang tidak seperti kayak tes flexibility dia mungkin nggak bisa. Tapi dia dia coba attempt terus bisa. Tapi nggak memenuhi standar. Tapi 6 standar yang 5-nya ini bagus semua. Dia bilang ini karena Mr. Max. Wah, saya juga kaget gitu. Waduh. Dan itu benar-benar kepuasan batin yang luar biasa. Ternyata selama ini kan saya nggak guru ya guru lah gitu. Ternyata mereka itu mencari sosok ternyata. Ya maaf ya, mungkin karena dia background orang yang kaya, semuanya ada. Dan rata-rata maaf ya, kehidupan mereka tuh lebih banyak menghabiskan jamnya bersama babysitternya, bodyguardnya, bahkan sama orang tua pun mungkin ya paling weekend mau jalan makan seru restoran yuk, mungkin di situ. Itu pun Sabtu Minggu. Dan kebanyakan harinya di mana? Di sekolah. Habisin waktu berjam-jam mana? Di sekolah. Jadi dia lihat ternyata sosok orang tua tuh ada di guru semua. Maka ketika kita mengucapkan perkataan itu, dan kembali lagi yang waktu saya ngetrain anak itu saya bilang, bisa lah drive ke sini gini-gini. Wah, powerful banget ini ya. Kata-kata ini ternyata gitu loh. Bisa berubah orang seketika, dan seperti tadi yang Bang Ali bilang, bisa menyelamatkan nyawa orang ternyata. Seperti itu. Itu yang saya pelajari gitu. Two last question. Yang berkaitan juga sebetulnya. Yang pertama, dari begitu menarik dan naik turunnya perjalanan tadi itu, karena ada naik ada turunnya juga, aku mau tanya tentang kegagalan. How do you see failure? Just in general. Failure in term of apa ini? Kayak profesi keduniaan atau achieving something. Ya. Kalau mimpi pasti ya mau achieve. Dulu pengen banget jadi profesional basketball Kobatama dulu. Dulu tuh sempat di Jakarta Selatan waktu ngerantau ke Jakarta, try my luck lah untuk cari jalur untuk atlet waktu itu. Dan itu ngebayangin dong saingannya siapa coba. Ali Budimansyah, Inal yang udah ternama sekarang kan. Gak bisa. Dan saya itu sempat mungkin dikatakan mungkin karena kita nggak ada karena orang kalau ketemu sekali kan suka lupa ya. Dulu tuh saya sempat training sama Ali Budimansyah. Ya, saya jalan di lapangan ABC itu kalau nggak salah, Citra Satria kalau nggak salah. Udah lama banget saya lupa ingat itu karena memang sudah putus asa jadi pengen melupakan semua gitu. Itu yang fail banget. Tapi setelah itu memang berat banget karena kita sudah put an effort semuanya di sana gitu loh. Gua harus bisa nih gini. Akhirnya jalan memang ini. Nah, how do I deal? Saya kembalikan waktu itu kalau konsep-konsep dari ya apa istilahnya nasihat-nasihat orang kan pasti tahu ya. Orang pasti bilang itu bukan jalan lu gitu kan.
Ya semua orang bisa berkata begitu. Ini udah di catatannya seperti ini gitu. Tapi kan Allah bilang dalam Al-Quran, satu kaum itu tidak akan ada perubahan kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah kan gitu. Nah itu saya belajar meyakini itu. Oke, maybe this is not the way I wanted gitu kan. Tapi ada perjalanan lain yang mungkin gua bisa jalanin. Nah dari situ tuh, oke. Kadang kan kita bisa berencana ya, ada perkataan-perkataan hikmah di viral-viral di sosial media kan, kita hanya bisa merencanakan. Terus ada tuh saya pernah dengar, rencana yang kamu buat ternyata rencana itu Allah hancurkan untuk menyelamatkan dirimu dari rencana itu. Wah, itu kalimatnya dalam juga, bener juga sih gitu. Dan itu ternyata udah dulu-dulu sudah ada, cuman permainan kata-kata sekarang aja yang lebih keren gitu kan. Nah, bagaimana saya deal dalam keadaan shiftkan failure saya ke jalan yang ini, yaitu tadi kadang saya kembalikan ke positive thinking aja deh, coba jalur lain dan mungkin jalannya di sana itu. Nah itu revert itu yang agak berat, memindahkan, mentransisikan itu memang perjalanan itu akan berat. Tapi lama kelamaan setelah dilatih terus, karena setiap bisikan itu bisa dilatih apa? Dilatih terus untuk kayak seperti gue yakin deh, gue bisa. Jadi mulai dari perkataan tadi ternyata. Jadi saya pernah lihat video viral anak kulit hitam itu, pernah nggak lihatnya? Jadi setiap pagi tuh ibunya rapin anaknya rambutnya. You are a beautiful black woman. Dia nyanyi, yeah I am beautiful black woman gitu. Jadi asupan-asupan seperti itu dengan kalau waktu itu mungkin aplikasinya ke saya juga itu. Viralnya kan udah lama gitu kan. Ternyata ya setelah saya latih dengan asupan-asupan pikiran, perkataan, dengan meyakini, ya tentu ya kalau bisa ya kita berdoa kan, pasti dong kita nggak bisa lepas lagi dari doa. Setelah penentuan seperti ini tidak ada ya pasti lepasnya ke ibadah, doa. Nah itu transisi itu saya mulai satu persatu, melatih dengan asupan-asupan positif, terus meyakini dengan setiap perkataan. Dan saya yakin loh ternyata, pernah nggak dengar orang kanker, dia divonis kanker 2 tahun atau 3 tahun. Tapi dengan meditasi dia, dengan perkataan dia, dengan kalimat dia, ternyata dia bisa sembuh dengan dokter. Pernah nggak dengar viral berita itu? Dia pakai terapi apa gitu, dia yakini you are okay. You are healthy sambil di ini, dan ternyata benar loh, istilahnya ketika kita berkata itu seluruh anggota tubuh, badan, otak semuanya reaksi dengan perkataan kita, karena signalnya dari otak kan dikatakan, dikeluarkan, tubuh pasti ada reaksi. Ya kayak kita gimana ya, lagi belajar shoot 3 point nih, gue bisa ini 3 point. Ada kekuatan ternyata yang orang mengatakan bisa nih 3 point, yang tadinya nggak sampai bisa sampai dengan mengulang-ulang seperti itu. Ada drive sendiri ternyata. Nah itu tuh transisi itu mulai pelan-pelan. Tapi pernah sekali itu berhenti di tengah. Nah sekali berhenti di tengah ini yang dahsyat ini Pak. You either commit suicide or what? Itu bisa terjadi loh. Saya sempat mikirin, that's it man, I'm done. Kadang ada yang seperti itu. Nah, ketika berada di titik pemindahan itu, memang transisi di tengah ini yang agak repot. Tapi setelah kita lepas, ini satu saat insya Allah maju. Dan maju. Konsisten aja maju gitu. Dan itu ada jalannya, kalau menurut saya itu. And last but not least, gimana lo melihat sukses itu sendiri, in general gitu, dalam hidup? Nah, kalau bagi gue ya, sukses sendiri itu sebenarnya kebahagiaan. Karena measurement sukses itu cuma orang yang nilai. Kita nggak bisa nilai bahwa kita sukses. Bahkan ada orang mungkin dia bilang sukses. Mungkin kalau ditanyakan Bill Gates sukses juga mungkin dia ada kekurangan juga. Saya belum bisa. Karena level achievement orang-orang itu kan beda. Standarnya beda-beda. Orang yang menilai sukses kan bukan kita yang menilai sukses. Kalau dalam keduniaan. Pasti dalam kategori kayak kita punya mobil ya, padahal mobil kita ini sudah kita variasiin interior, eksterior gitu kan.
Tapi masih belum puas sebenarnya dengan mobil eksterior yang mewah, punya audio clip on 800 juta, sorry, 800 juta atau bagaimana. Tapi belum puas, orang melihatnya gimana gitu, ya kan? Setelah melihat nilai baru ketahuan dari orang lain kan. Tapi kita sendiri, wah gue belum bisa ini, kamera gue belum cukup sebenarnya. Tapi pas lihat di result high resolution udah keren banget bro, punya lo ini videonya belum. Ya kan gitu. Jadi istilahnya kalau menurut gua sih kalau sukses keduniaan itu hanya kita mendapatkan penilaiannya dari orang, karena orang kita sendiri, orang yang sedang mencari, mengumpulkan segalanya, bekerja keras lagi, dia masih belum bisa, dia sendiri saya belum sukses kok. Nah, itu sukses keduniaan. Tapi kalau sukses yang akhirat nih baru, top banget. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia sukses selamanya. One way ticket, surga. Udah nggak capek lagi, nggak capek bikin podcast, nggak capek ngajar lagi, nggak capek, nggak sakit-sakit lagi, udah senang-senang. Nah itu baru sukses. Kalau sukses dunia mah kategori takaran orang segini doang, nggak bisa. Tapi suksesnya akhirat nih, di akhir zaman. Harus dicari itu. Masa meninggalnya pas meninggal, aduh, gue belum ngajar ini. Kalimat yang terucapkan, gue ngajar gimana? Gaji gue kok nggak naik ini. Terus, wah rating viewer gue cuma segini-segini doang. Terus mati. Itu kalimat terakhir. Lah, aduh, gimana ini? Ya maksudnya bukan cuman kita usaha terus. Ya orang kita tinggal di dunia ya usaha dong ya, disuruh usaha. Sedangkan tinggal di dunia ya disuruh usaha, dilihat takaran sukses sama manusia, apalagi akhirat gitu. Hakim yang menilai nanti lu sukses atau enggak. Kata Allah, sukses. Maka terbentanglah kebahagiaan selama-lamanya sepanjang matanya memandang dan dia mencium bau-bau surga. Allahu Akbar. Pengen menghayal dulu kan nggak apa-apa kan Bang Ali ya. Kita harus visualisasi dong. Betul. Masa visualisasi dunia saja. Betul. Di akhirat kita harus menghayalkan juga, ya Allah meninggalku seperti ini, pengen banget ya Allah. Dan itu kan perkataan juga. Kita nggak tahu malaikat shift mana yang turun naikin amal, pas turun ke dunia mengaminkan doa kita nggak tahu. Makanya kita tuh suruh mengucap yang baik aja. Yang baik aja. Karena tubuh kita akan menjadi saksi kan. Lagu Chrisye, ya kan? Mulut terkunci katanya. Bener itu. Kan sekarang nih cerita nih, divisualisasikan gimana keadaan kita dikubur, gimana keadaan kita di akhirat. Nanti kalau kita di sana, kita lihat, wah ternyata itu yang cerita. Ini kenyataan beneran nih. Ya Allah, sukses. Weh, seneng banget itu bro. Bahagia. Coach Max, gue mau menyebut deh kalau boleh di akhirnya Ustadz Max juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gue pribadi dapat banyak kali pembelajaran dari menyimak apa yang disampaikan, dan gue yakin semua juga banyak banget pembelajaran. Dan gue terima kasih banyak sekali sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini berbagi, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Amin. Mohon maaf juga kalau kalau ada kurang-kurang juga di sini juga. So gue thank you banget sekali lagi. Terima kasih banyak nih dikasih platform seperti ini, misalnya jadi asbab hidayah. Amin. Bagi saya. Dan buat semua juga, dan buat gue juga. Insyaallah. Amin. So thank you sekali lagi. Dan thank you udah nyimak obrolan kita. Mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum. Wah.